Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah di pertemuan yang ketiga di halaman 421 ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yang zurun, tidak lain mereka hanyalah menunggu. Ya, yang zurun ketika tidak nyambung dengan huruf fi atau ila itu artinya menunggu. Tidak lain mereka hanyalah menunggu an ya'tiyahumullah, untuk datang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat datang. Menyandang sifat apa? Datang. Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Fi dhulalin minal ghamam, pada potong awan. Pada awan. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan para malaikat juga datang. Waqudiyal amru, dan diputuskanlah perkara itu. Ya, diputuskanlah perkara di antara makhluk di hari kiamat. Di hari kiamat nanti. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak lain mereka hanyalah menunggu kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbuka, kedatangan Allah, Rabbmu yang menciptakan kamu wahai Muhammad SAW. Kedatangan sebagian ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari datang sebagian ayat-ayat Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Ini tanda-tanda kiamat. Di hari datang tanda-tanda kiamat yang kubra, la yanfa'u nafsan imanuha. Maka keimanan seseorang tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya istirari, imannya sudah terpaksa. Tidak ada pilihan lain kecuali beriman. Makanya tidak diterima. Iman yang diterima adalah iman ikhtiari. Ketika orang masih bisa memilih antara beriman atau tidak beriman, dia memilih beriman. Nah, itu baru diterima. Iman karena sudah terpaksa, nggak ada kesempatan lain kecuali beriman, maka tidak diterima. Ini juga au ya'tiya rabbuka, datang rabbuka. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tadi pakai lafaz ya'ti. Sekarang pakai lafaz apa? Jaa'a. Jaa'a rabbuka. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakka, kapan bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, wa jaa'a rabbuka, datang Rabbmu, datang Allah, wal malaku saffan saffa, sementara para malaikat ya berbaris dalam saf-safnya. Jadi memakai lafaz ya'ti, sekarang memakai lafaz jaa'a. Ya. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Di hari langit terbelah oleh awan dan malaikat diturunkan ya tanzila, secara bertahap, susul menyusul. Qaul wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tadi pakai lafaz apa? Ya'ti, kemudian pakai lafaz jaa'a. Maknanya dalam bahasa kita semua sama, itu apa? Datang. Ya, itu untuk menepis majas. Di situ ditetapkan Allah SWT menyandang sifat datang. Allah menyandang sifat apa?
memutuskan, ya, wa qudiyal amr, memutuskan, ya. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala akan datang nanti di hari kiamat dan memutuskan, ya, perselisihan di antara manusia. Kita meyakininya. Kita tidak merubah lafadznya ataupun maknanya. Kemudian dikatakan yang datang itu adalah perintahnya, bukan Allah yang datang, tapi perintah-perintahnya yang datang. Tidak. Ya, itu namanya tahrif. Ya, kita juga tidak akan mengingkarinya. Kita juga tidak akan mengilustrasikan bagaimana caranya Allah datang. Kita nggak akan mengilustrasikan seperti itu karena kita tidak tahu. Dan Allah tidak pernah memberitahu. Ya. Dan kita juga tidak tahu dan Allah tidak memberitahu dan tidak ada yang serupa dengan Allah sehingga kita bisa menyamakan, ya, bisa mengkiaskan. Tidak ada. Ya. Jadi untuk menetapkan tata cara sesuatu atau bentuk sesuatu, ya, kita bisa mengilustrasikan bentuk atau tata cara sesuatu itu kalau terpenuhi 3 tadi itu. Kita sudah melihat langsung sesuatu itu, maka kita bisa mengilustrasikan, ya. So, yang kedua, ya, kita diberitahu ilustrasi tata cara datangnya begini atau bentuknya begini, baru kita bisa mengilustrasikan. Kita diberitahu, ya, jelas kita tidak pernah melihat, jelas kita tidak diberi tahu. Allah tidak memberitahu, Rasulullah SAW tidak memberitahu. Dan yang ketiga adalah yang ketiga, ya, kita pernah melihat yang sama. Kita nggak melihat sesuatu itu, tapi kita pernah melihat yang sama dengan sesuatu itu. Maka kita bisa mengilustrasikannya, ya. Maka kita bisa mengilustrasikan. Tapi tidak ada yang sama. Tidak ada yang sesuatu pun yang sama dengan Allah, tidak ada. Ya, oleh karenanya semua semua jalan untuk mengilustrasikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya itu tertutup. Tidak ada jalan untuk mentakyif, mengilustrasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bentuknya ataupun tata caranya. Semua jalan-jalannya tertutup. Ya. Semua cara tertutup. Ya, tidak ada cara ke sana. Makanya dikatakan, ya, mereka yang menetapkan, mengilustrasikan dengan apa yang ada di pikiran mereka, ya, dikatakan al-qaul 'ala Allah bila ilm. Mereka bicara tentang Allah tanpa ilmu, tadi yang sudah kita baca di awal tadi, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tadi. Kemudian sifat yang berikutnya yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dibawakan Syekhul Islam di sini, sifat wajah. Sifat wajah. Tadi yang kita baca tadi semuanya itu sifat perbuatan, sekarang itu sifat wajah. Sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan hanyalah tersisa wajah Allah dzul jalali wal ikram, wajah yang menyandang, ya, sifat keluhuran dan kemuliaan. Ini faedah. Dzul jalali di sini marfu, ya, karena dia adalah na'at, sifat bagi wajah. Ya, sifat bagi wajah. Wajah Allah itu menyandang sifat apa? Al-jalal wal ikram. Wajah Allah itu menyandang sifat. Jadi Allah memiliki wajah, dan wajah Allah itu bersifat apa? Jalal wal ikram. Ya, maha luhur dan maha mulia. Nah, ini juga kaidah yang disepakati oleh ahli lughah dan ahli kalam. Disepakati juga bahwa satu sifat apabila kemudian disebutkan lebih detail lagi sifatnya, maka itu tamna'ul majaz. Maka itu apa? Menepis majaz, menolak majaz, membantah majaz. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan wajah Allah di sini majaz, wajah Allah di sini majaz, maka kita katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Antum membacanya dzul jalali apa dzil jalali? Ya, antum membacanya, wahai orang yang mengatakan wajah di sini majaz. Jadi Allah sebenarnya tidak punya wajah. Ya, Allah sebenarnya tidak punya wajah, kata mereka. Ya, itu majaz saja, disebut wajah, tapi itu majaz saja. Ya. Maka kita tanya, Al-Qur'an antum itu dzul jalali wal ikram atau dzul jalali wal ikram? Kalau Al-Qur'annya dzul jalali wal ikram, maka dzul jalali wal ikram itu
sifat dari sifat wajah. Ya. Dan itu disepakati oleh ahli lughah wa ahli kalam sepakat. Satu sifat itu kalau disebutkan sifat detailnya, maka itu menolak majaz. Maka itu bukan majaz wajah di sini. Wajah di sini bukan majaz. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya, berbeda dengan wajah makhluk, berbeda dengan wajah apapun. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu mati, binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti cuma wajah Allah saja. Berarti cuma wajah Allah. Sifat itu ada yang sifatun, ya. Sifat itu ada sifat yang dimiliki oleh satu zat dan tidak bisa terpisah dari zat itu, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dan ini namanya idhofah, ya, idhofah. Idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang idhofatus sifat, ya, ilal mausuf, ya. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ada idhofah yang idhofat tasyrif, ya, seperti Baitullah. Wajhullah dengan Baitullah sama tidak? Tidak sama. Karena wajhullah itu sifat. Kita sedang menyebut, Allah SWT sedang menyebut sifatnya wajah. Wajhullah, wajah Allah. Ya. Sedangkan Baitullah itu idhofah apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah apa di situ? Tasyrif, memuliakan, ya, Ka'bah itu, Baitullah. Maka itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ardullah, Baitullah. Ya. Berbeda. Ya. Kalau sifat maka tidak bisa dipisahkan dari mausufnya. Ya, mausuf itu zat yang disifati. Zat yang disifati. Ya. Jadi ini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menetapkan kullu syai' halikun illa wajhah. Ya, tidak bisa dikatakan wajahnya saja yang tersisa. Ya. Orang enggak ngerti bahasa Arab, gimana lagi? Iya, kalau orang ajam tidak ngerti bahasa Arab, kalimat ini dianggap hanya wajah Allah saja yang tersisa. Tidak. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan zat Allah Subhanahu wa taala itu menyandang sifat apa? Wajah. Allah memiliki wajah. Zat Allah memiliki wajah. Wajah tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dikatakan wajhahu. Wajahnya. Ya. Bukan mengatakan illal wajh. Ya. Ya. Segala sesuatunya binasa, mati. Kecuali wajah. Nah, baru. Ini katakan kecuali wajah Allah. Itu patut sifat yang musuh. Ya. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Jadi kalau untuk menepis majaz tentang wajah itu tadi sudah, ya, bahwa wajah itu satu diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wajah itu apa? Ditetapkan sifatnya, didatangkan sifatnya yang lebih detail, lebih rinci. Itu nanti akan kepakai ketika kita membahas tentang sifat tangan. Ketika membahas sifat tangan, kaidah itu akan terpakai nanti. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau bersujud, ya, kepada apa yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inu, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah bima qalu, disebabkan ucapan mereka. Disebabkan ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan. Tapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang luas. Yunfiqu kaifa yasha'u. Allah akan berinfak, ya, sebagaimana yang Dia kehendaki. Dua ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala dua. Tangan Allah Subhanahu wa taala apa? Dua. Ya. Nah, biyadayya, dan yang kedua yadahu. Ya. Jadi mereka yang kata-kata ta'did, ya, penyebutan bilangan
penyebutan bilangan ini menolak majaz. Kalau mereka katakan bahwa tangan Allah itu adalah artinya apa? Nikmat Allah, artinya kebaikan Allah. Adam dan seluruh makhluk ini diciptakan dengan kebaikan Allah. Maka tidak ada istimewanya Adam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Apa keistimewaan Nabi Adam? Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah sendiri, oleh Allah sendiri, dengan tangannya sendiri. Ya, kalau tangan itu artinya kebaikan dari Allah, maka semua makhluk ini diciptakan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini diciptakan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak ada bedanya Adam dengan yang lain. Ya. Berarti tidak ada keistimewaannya. Tidak ada apa? Keistimewaannya. Dan di antara Latiful Adillah, ya, di antara dalil yang sangat unik, yang sangat indah gitu ya, untuk membantah mereka yang menafsirkan yad dengan kebaikan, bukan tangan, ya, itu hadis syafaat. Hadis syafaat. Dalam hadis syafaat itu orang-orang beriman saja. Orang-orang beriman saja. Mereka akan mendatangi para nabi. Betul tidak? Dalam hadis syafaat itu orang-orang beriman mereka akan mendatangi para nabi. Yang pertama didatangi siapa? Adam. Apa kata mereka orang beriman? Anta abuna. Ya. Allah khalaqaka biyadaihi. Engkau bapak kami, wahai Adam. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Hanya orang-orang yang beriman saja nanti di hari kiamat yang tahu, yang meyakini, yang menetapkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka mereka yang mengingkari tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Jangan protes nanti kalau di hari kiamat dia enggak masuk, ya. Karena dia enggak meyakini Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan di sini artinya oleh, ya, oleh. Dengan di sini artinya oleh. Mereka enggak meyakini kalau Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa qawluhu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah engkau ya li hukmi rabbika, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi a'yunina. Karena sesungguhnya engkau itu bi a'yunina. Ya, ai mar'an minna. Engkau itu diawasi oleh mata kami. Engkau itu diawasi oleh mata kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Ya. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami membawa Nuh, ya, di atas apa? Di atas alwah, di atas papan-papan wa dusur, dan paku-paku yang di atas kapal, yang dibuat rangkaian papan-papan yang dikaitkan dengan paku. Tajri bi a'yunina. Ya, kapal itu berjalan bi a'yunina. Ya, dengan pengawasan mata-mata kami, dengan pengawasan mata kami. Jazaan liman kana kufira, itu sebagai keselamatan Nuh, itu sebagai balasan bagi Nuh, orang yang diingkari oleh kaumnya, orang yang dikufuri, diingkari oleh kaumnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Musa, ya, kisah Nabi Musa. Ya. Dan aku, ya, berikan kepadamu wahai Musa mahabbatan minni, cinta dariku, walitusna'a, yakni orang dibuat cinta kepada Musa. Orang dibuat oleh Allah cinta kepada Musa. Ya, padahal semestinya tidak. Ya, semestinya tidak. Siapa orang itu? Fir'aun. Fir'aun dibuat cinta kepada Musa. Ya, Musa kecil. Ya. Walitusna'a ala aini, supaya engkau dirawat, ya, ala aini. Ya, di atas pengawasan mataku. Ya. Nanti akan datang di hadis, akan disebutkan bahwa mata Allah Subhanahu wa taala adalah dua. Mata Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah dua. Ya. Adapun bentuk kata tunggal ain, sebagaimana kata yad tadi, yadullah maghlulah,
maka itu isim jins, ya. Sekedar menyebut mata atau tangan. Ya, tidak menyinggung masalah jumlah mata atau tangan itu. Ya. Sedangkan jamak ya lit ta'zim. Sedangkan disebut dengan kalimat jamak a'yun wa aidi, ya. Sedangkan a'yun, ya, mata-mata kami itu adalah lit ta'zim, untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lil munasabah dengan dhamirnya dengan dhamir ya. Karena dhamirnya dhamir ta'zim nahnu, ya, dhamir ta'zim nahnu, ya. Karena kita sedang berbicara tentang sifat Allah, maka kita tidak membicarakan tafsiran yang ketiga, ya, bahwa di situ kalau Allah menyebut jamak dan dhamir itu biasanya itu Allah memerintahkan, ya, entah itu malaikat, entah itu makhluknya untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Kita nggak nyebut itu karena kita bicara sedang Syekhul Islam maksudnya sedang membawakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Qawluhu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sifat mendengar. Kalau tadi nama As-Sami terkandung di dalamnya sifat Maha mendengar. Ini sifat perbuatan, mendengar. Allah mendengar. Ya, sungguh Allah telah mendengar, ya, perkataan wanita yang mengadu kepadamu, yang mendebat, ya, tujadiluka fi zawjiha, mengadukan kepadamu tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan mengadu kepada Allah. Allahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar, ya, pembicaraan kalian berdua. Ya, Allah Maha mendengar. Sami'a wa yasma'u. Wa qawluhu laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu butuh, Allah itu miskin, wa nahnu aghniya, dan kami adalah orang-orang kaya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Wa qawluhu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Bala, benar kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktub, dan malaikat-malaikat kami, ya, berada di dekat mereka mencatat, ya, semua perbuatan mereka. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, Allah memiliki mata dan Allah juga menetapkan bahwa dirinya melihat. Yara, yasma, ya, asma'u wa ara, mendengar, melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat? Ayat yang ini kita baca dari wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, kemudian hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, kemudian waqaitu alaika mahabbatan minni wa yusna ala aini. Di dalam ayat-ayat ini maknanya adalah makna rububiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki mata, ya, dan maknanya Allah melihat di sini artinya menjaga. Melihat di sini apa? Arti konsekuensinya Allah menjaga mereka. Allah menjaga mereka. Itu maknanya makna rububiyah. Ya, Allah membantu, Allah menjaga, Allah merawat, Allah melindungi, ya, dari semua makna-makna rububiyah. Ya. Sedangkan khusus pada ayat yang dua ayat yang ini, am yahsabu anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, dan alam ya'lam bi anna Allah yara, ini ancaman. Ayat ancaman. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisik-bisik mereka? Maksudnya Allah mengancam mereka.
Ya, bisik-bisik dan rahasia apapun yang mereka bicarakan, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarnya. Ya. Apapun yang mereka lakukan dari kejahatan, alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat? Ini ancaman. Ini ayat-ayat apa? Ancaman. Ya, ayat ancaman. Ya. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Wa taqalluba di sini mansub, atafnya kepada ka, pada yaraka, yara taqallubaka. Alladzi Allah yang yaraka, melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri dalam salat, wa taqallubaka, dan melihat ya berbolak-baliknya kamu fis sajidin, ya bersama orang-orang yang sujud. Ya, Allah melihat. Allah melihat. Ya. Allah melihat. Ini masih ayat ancaman. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Rasul, i'malu. Silakan kalian berbuat apa saja yang kalian mau. Ini ancaman. Ini ancaman. Ya, silakan kalian berbuat apa saja yang kalian mau lakukan. Silakan. Ini ancaman. Dalilnya mana? Fasayarallahu amalakum. Karena Allah akan melihat perbuatan kalian. Kalau Allah melihat, Allah mendengar, maka Allah mencatatnya. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Allah mencatatnya dan nanti Allah akan menghisabnya, meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dicatat dan dari amalan kalian, dan Allah akan memberi balasan kepada kalian. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Itu ancaman. Jadi ini adalah apa? Ancaman. Ayat-ayat ini ancaman. Ya. Wa rasulul wal mu'minun, demikian pula Rasul sallallahu dan orang-orang mukmin juga melihat perbuatan kalian. Allah menetapkan, Allah melihat, ya. Rasulnya juga melihat, orang-orang mukmin juga melihat. Aslul makna lughawi, akar makna secara bahasa sama, melihat. Tetapi tidak semisal. Ya, tidak semisal. Ya. Jadi apa namanya? Kalau dalam ayat-ayat dan hadis-hadis itu kita dapati ya, sifat Allah tetapkan untuk dirinya, sifat itu juga Allah tetapkan untuk makhluk, itu berbeda, jelas. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama. Yang semisal tidak ada. Ya. Tidak ada. Sesama makhluk saja berbeda. Ya kan? Sesama makhluk saja berbeda. Ya, ini yang di sini melihat semua, tapi melihatnya satu dengan yang lainnya kan beda-beda. Ya kan? Kekuatan melihatnya berbeda dan seterusnya. Ya. Itu barakallahu fikum tadi ayat-ayat apa? Ancaman. Ya. Ayat-ayat ancaman. Ya. Makanya setelahnya Syekhul Islam akan bawakan ayat-ayat yang bicara tentang ancaman azab Allah. Ancaman azab Allah. Ya. Wa huwa syadidul mihal. Syadidul kaid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat azabnya yang dia datangkan, dia kirimkan secara tiba-tiba tanpa disadari oleh yang diazab. Itu makna mihal, makna kaid. Ya, makna makar. Mihal, makar, kaid itu satu makna. Ya. Allah datangkan azab itu secara tiba-tiba tanpa dia tanpa disadari oleh siapa yang diazab, oleh orang yang diazab itu tidak disadari. Nah, disebut apa? Mihal, disebut kaid, disebut makar. Ya. Karena di ayat sebelumnya Syekhul Islam bicara tentang ancaman. Ya, ini juga ancaman. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Orang-orang kafir berbuat makar. Orang-orang munafik berbuat makar. Wa makarallahu, dan Allah juga berbuat makar. Allahu khairul makirin, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ya pembuat makar. Apa namanya makar tadi? Mendatangkan azab, hukuman secara tiba-tiba tanpa disadari oleh orang yang diazab. Itu maknanya. Ya. Allahu khairul makirin. Ya.
Sebagian ulama menetapkan bahwa khairul makirin itu nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Khairul makirin. Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti khairul warithin, khairul raziqin, khairul makirin. Ya. Wa qawluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka ya yakiduna kaida. Ya membuat makar. Sesungguhnya mereka membuat makar. Mereka membuat konspirasi. Wa akidu kaida. Ya. Dan aku pun membuat makar. Ya, aku pun membuat makar. Ya. Dengan apa? Kaidan, dengan sebenar-benar makar. Maksudnya apa? Aku akan kirim azab kepada mereka, azab yang tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ini makna wa akidu kaidan. Ya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Ini yang menerangkan makna makar. Ya, mihal kait makar. Mereka berbuat makar dengan sebuah makar, makarna makran. Kami balas makar mereka dengan makar juga. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mereka berbuat makar, ya, maka kami balas. Ya, maka kami balas. Di dalam Al-Quran itu ada kait dibalas dengan kait. Ya. Karena makar dibalas dengan makar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha sempurna, mampu untuk membalas. Ya. Mampu untuk membalas. Ketika ini dalam diri makhluk. Ketika seseorang itu ya berhadapan dengan makar orang lain dan dia tidak bisa membalas makar itu, maka orang itu apa? Lemah. Orang itu lemah. Ya, orang itu lemah. Ketika ada orang berkonspirasi ya untuk mencelakai dia dan dia tidak bisa membalas. Itu orang kuat atau orang lemah? Orang lemah. Ya, itu lemah. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha sempurna. Dzul Quwwatul Matin, maha kuat, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir berbuat makar, ya maka dibalas makar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan azab yang Allah kirim tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ya, ini makna ayat-ayat ya makar. Ya. Satu lagi apa dalam Al-Qur'an itu? Muqada'ah. Ya, dalam ayat-ayat munafik. Ya. Orang-orang munafik itu ya, apa ayatnya di surat Al-Baqarah itu? Orang-orang munafik itu berbuat khidah. Ya. Sama dengan makar tadi. Ya, pengelabuan. Wa huwa khadi'uhum. Maka Allah apa? Allah balas dengan azab. Ya, yang seakan-akan mengelabui mereka. Tetapi ketika bicara khianat, mereka berkhianat. Allah enggak katakan maka Allah mengkhianati mereka, tidak, karena khianat itu murni, itu adalah apa? Sifat jelek. Ya, sifat buruk, murni, sifat buruk. Tapi kalau khidah, makar dan kait tidak. Ya, ini bedanya apa? Khianat, khidah, makar, kait. Khidah, kait, makar ini artinya membalas. Ya, dengan tiba-tiba tanpa disadari oleh orang. Sedangkan khianat tidak, Allah tidak menyandang sifat khianat, karena khianat itu mutlak, sifat yang apa? Tercela, sifat yang tercela, mutlak. Dan Allah apa? Maha suci dari sifat yang tercela. Ya. Wa qalu in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Ya. Jika kalian menampakkan khairan, kebaikan, aw tukhfuhu, atau kalian tutup-tutupi kebaikan, yakni amal kebaikan. Jika kalian menampakkan amal kebaikan atau kalian tutup-tutupi amal kebaikan, aw ta'fu an su', atau kalian
memaafkan. Ya, kalian memaafkan kejahatan orang. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Afu. Nama Allah Al-Afu. Nama Allah. Ya, 'afuwan qadira. Ya, Maha ya memaafkan lagi Maha mampu. Ya. Wa qauluhu wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Afu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dari nama Al-Afu itu yang artinya Maha Pemaaf, ya. Allah sebut nama Al-Qur'an sifat Allah perbuatan ya'fu wa ya'fu an katsir. Ya, ya'fu an katsir ketika bicara musibah. Ya, ketika bicara musibah. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah ya'fu perbuatan, fi'il. Ya, fi'il, perbuatan. Jadi dari nama diambil apa? Sifat. Dari nama itu ditetapkan sifat yang merupakan pecahan kata dari nama itu. Kaidah. Ya, oleh karenanya nama-nama Allah itu disebut husna. Nama-nama Allah itu disebut apa? Husna. Karena dari setiap namanya itu ditetapkan sifat yang paling sempurna yang merupakan pecahan kata dari nama itu. Berbeda dengan nama selain Allah, nama makhluk. Maka tidak husna. Ya. Maka tidak husna. Ya. Namanya Muhsin tapi jahat. Ya kan? Namanya Soleh tapi toleh. Ya, enggak taat. Namanya Soleh tapi enggak taat. Tidak diambil sifat dari nama. Ya. Kalau nama-nama Allah husna. Walillahil asmaul husna. Husna. Apa artinya husna? Dari setiap nama itu ditetapkan sifat yang paling sempurna, ya, yang merupakan pecahan dari nama itu, pecahan dari kata pada nama itu. Wal ya'fu wa yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, ya, dan mentoleransi. Ala tuhibbun, tidakkah kalian menyukai an yaghfirallahu lakum, untuk Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurun rahim. Allah punya nama Ghafur, diambil darinya sifat yaghfiru. Yaghfirallahu lakum. Allah fa'il. Ya. Jadi Ghafur artinya apa? Yaghfir, alladzi yaghfir. Ya. Al-Afu, alladzi ya'fu, yang memaafkan. Ini juga kaidah tadi, ya, kaidah tadi, apa namanya? Ada asul makna lughawi itu memiliki titik kesamaan. Akar makna secara bahasa memiliki titik kesamaan. Karena Allah menetapkan, Allah memiliki sifat memaafkan, dan Allah menetapkan makhluk juga punya sifat memaafkan. Ini namanya wajh syabah. Ya, satu titik kesamaan. Dalam apa? Asul makna lughawi. Akar makna secara bahasa saja. Ya. Tetapi dalam selainnya tidak sama sekali. Tidak memiliki apa? Tidak semisal sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Tidak semisal sama sekali. Ya. Terus Syekhul Islam akan menyebutkan itu, akan menyebutkan ayat-ayat yang merupakan contoh dari kaidah itu. Walillahil izzatu walirrasulihi. Allah memiliki izzah, demikian pula Rasul memiliki izzah. Ya, izzah, bahasa kita izzah apa? Al-quwwah. Ya, wibawa. Al-quwwah, kekuatan, izzah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. La iblis, fa bi izzatika. Demi izzahmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ya. Iblis, ya, iblis. Ya, demi kebesaranmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Iblis menetapkan Allah SWT memiliki izzah. Ya, Allah SWT memiliki izzah. Ahlul ta'til, ya, ahlul bid'ah mereka tidak menetapkan Allah memiliki izzah. Ya, tidak menetapkan Allah memiliki izzah. Karena kalau tetapkan Allah memiliki izzah, nanti kita samakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga punya izzah katanya. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Kalah di sama iblis.
Ya, iblis lebih ngerti, lebih alim daripada dia. Ya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini Syekhul Islam akan menetapkan ism. Tabaraka ay ta'azama wa taqaddasa. Ya, maha agung lagi maha suci. Wa ta'ala, maha tinggi. Mana tabarak? Ya, maha agung, maha suci, maha tinggi, itu artinya tabarak. Ya, sehingga tidak boleh makhluk disifati dengan tabarak. Ya, tidak boleh. Ya. Ismu Rabbik. Ismu Rabbik. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Ya. Makanya diidhofahkan kepada Allah Ismu Rabbik. Nama Rabbmu. Mufrad, mudhaf, indal Hanabilah ya yufidul umum. Ya. Jadi maksudnya Ismu Rabbik, mufrad kan ismu kan nama satu saja. Ya. Di kalangan Hanabilah, kalangan mazhab Hambali, mufrad mudhaf itu umum. Ini semua. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ya mutabarak. Ya, Maha Agung, Maha Suci, ya. Maha sempurna. Ya. Zil Jalali wal Ikram, majrur zil Jalali wal Ikram, majrur dengan ya, min asmaul khamsah. Naat bagi Rabbi. Naat bagi apa? Rabbi. Dan Rabbmu itu Zil Jalali wal Ikram. Rabbmu itu Zil Jalali wal Ikram. Maha pemilik Al-Jalal, keluhuran, wal Ikram dan kemuliaan. Fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Fa'budhu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Lengkapnya ayat begitu ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Satu ayat menyebutkan 3 tauhid sekaligus. Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa? Rububiyah. Rabbnya langit-langit dan bumi dengan segala isinya. Tauhid rububiyah. Yang menciptakan, mengatur. Ya. Fa'budhu. Karena dia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, maka fa'budhu. Maka beribadahlah engkau hanya kepadanya. Tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadatihi. Tauhid ibadah. Dan bersabarlah engkau. Ya. Dalam beribadah kepadanya. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tauhid asma wa sifat. Ya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sejajar sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ya. Satu ayat Maryam 65 menyebut 3 tauhid sekaligus. Ya, 3 tauhid sekaligus. Jadi bukan bid'ah. Ya, pembagian tauhid menjadi 3, ya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat bukan bid'ah. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah ini, walam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya istifham ingkari. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang sekufu, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafyul kufah tadi ini sudah disebutkan tadi ya. Di awal ayat, di awal kaidah tadi. Ya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding. Nid wala niddalah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samya lahu wala kuf'alahu wala niddalahu. Ya, karena Allah SWT itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia, yang sekufu, sepadan dengan dia, sebanding dengan dia, semisal dengan dia. Ya, tidak ada. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 ya. Laisa kamitslihi syai', 1. Yang kedua, hal ta'lamu lahu samiyya. Yang ketiga, lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang keempat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Subhanallah. Syekhul Islam ya mengumpulkan ayat seperti itu ya. Di satu bab gitu dikumpulkan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan
Kalian menetapkan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit bumi dan seisinya, mengaturnya dan semuanya. Antum ta'lamun ini elemnya kembali kepada awal-awal ayat. Kembali kepada awal-awal ayat. Ya. Bahkan sebagian ulama lebih tegas lagi, kembalinya kepada nafi. La taj'alulillahi andada wa antum dalam keadaan kalian tahu Allah tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi itu. Ya, pengingkaran terhadap mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka antum perhatikan ayat-ayat ketika bicara tentang ya Allah menafikan dari dirinya samnya yang sama, wa kufu yang sepadan, dan apa tadi? Nid sebanding, ya, itu berbicara tentang tauhid ibadah. Sedang berbicara tentang apa? Tauhid ibadah. Tetapi berdalil dengan Allah, berdalil dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu dalil, ya, dalil, alasan kenapa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengangkat selain Allah tandingan-tandingan. Mereka yang mencintai tandingan-tandingan itu ka hubbillah, layaknya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi karena mereka menganggap itu tandingan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibahasakan kepada mereka sesuai dengan bahasa yang mereka tetapkan. Mereka tetapkan ini adalah tandingan bagi Allah. Ya, kata Allah. Di antara manusia memang ada yang mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Fala taj'alulillahi andada. Iya. Itu. Ya. Muqabalah namanya. Ya. Karena mereka membahasakan itu tandingan, ya. Ya. Sama seperti ilah. Sama seperti ilah. Allah sudah katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tetapi mereka mengatakan sembahan-sembahan mereka sebut sebagai apa? Ilah. Ya. Maka oleh Allah katakan ya. Ya, dibahasakan oleh Allah ya. Dan ilah-ilah kalian itu batil. Kan gitu. Iya. Berarti bukan ilah yang sebenarnya, bukan. Bukan tandingan sebenarnya, bukan. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Uslub ya, uslub bahasa apa? Uslub apa namanya? Perdebatan. Uslub apa? Perdebatan. Ya, gaya bahasa dalam berdebat. Berarti ini sedang perdebatan. Ya, ayat-ayat ini bicara tentang ayat-ayat perdebatan. Ya, ayat 165 yang ya mulai baca dari ayat sebelumnya. Ya, dari ayat sebelumnya sampai ayat 165 sampai wa ma hum bi kharijina minan nar. Sampai ayat itu. Ayat perdebatan semua itu. Ya, Allah mendebat mereka orang-orang musyrik yang mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mendebatnya dengan apa? Iqrar, pengakuan mereka akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakan wahai Rasul sallallahu alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Allah Maha terpuji dalam 6 hal tadi ya. Dalam zatnya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam segala perbuatannya, dalam takdirnya, dalam hukumnya. Hukum syar'i. Ya. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah itu artinya kita mengimani ya bahwa Allah Maha terpuji dalam 6 hal ini. Itu sudah mewakili semuanya. Makanya dikatakan alhamdu, alif lam lil istighraq. Ya, semua pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak mengangkat seorang pun anak. Walamnya ini namanya sifat manfiyah. Allah menafikan dirinya memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada satupun sekutu baginya fil mulki, dalam kerajaannya, dalam memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Walam yakun lahu wali. Ya. Minadzul. Wali di sini nasir. Walam yakun lahu waliyun ay nasirun minadzul, minal mahana. Dan tidak ada satupun penolong bagi Allah Subhanahu wa taala dari zul, kehinaan. Tidak ada, enggak butuh. Wa kabbirhu takbir, Allahu akbar. Wa kabbirhu takbir. Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala ya bitauhid. Ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, takbiran dengan sebenar-benar takbir. Allahu akbar. Ya. Jadi ini di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan ya, menafikan semua semua bentuk kesyirikan di muka bumi. Kesyirikan itu ada yang mereka orang-orang musyrik itu kesyirikannya dalam bentuk menetapkan Allah memiliki anak. Ya, yang kedua, kesyirikan itu orang-orang musyrik ada yang menetapkan Allah memiliki sekutu. Ya. Dan kesyirikan yang menetapkan benar Allah enggak punya anak, Allah enggak punya sekutu, tetapi perantara. Wisafah, syirik wisafah yang dikatakan wali, minal wali. Ya, jadi ini sama dengan ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Ya. Sama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah Isya ini ya. Sudah Isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya ini malam ini tergantung kekuatan antum ya. Kalau antum kuat kita lanjutkan. Kalau antum enggak kuat ya kita istirahat. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Fadhil barakallahu fikum.